Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Besar anugerah-Mu. Kita mau merasakan bahwa begitu besar kasih Allah dalam kehidupan Tuhan. Ada sebagaimana ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena
Saat ini kami mau masuk Tuhan dalam pujian-pujian kami, dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau pimpin Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama semua dengan kami. Kami ucap syukur Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita bersuka cita oleh karena kita dapat memuji dan memuliakan nama Dia. Kita mau bersorak bagi Dia karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Kita masih tetap berdiri, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah ada bersama dengan kita. Dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita,
Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, pagi ini kita ada di sini. Kita bersama-sama bersyukur pada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini. Tentu saja banyak orang merasa takut, khawatir karena banyak orang sudah tidak mendapat pekerjaan, penghasilan tidak ada lagi oleh karena wabah ini membuat banyak orang PHK, mencari pekerjaan sulit. Dan kondisi ini membuat orang sekali lagi rasa takut, khawatir dalam kehidupannya. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tetap memelihara kita, tetap melindungi kita, menyertai kita, memberikan kekuatan bagi kita, dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan pasti akan berikan pada kita. Itu sebabnya kita selalu percaya pada Tuhan. Nah, khususnya menghadapi virus ini, banyak orang takut, tapi kita punya Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kepada Tuhan. Dan pagi ini kita akan berbicara tentang Yosua, di mana setelah Musa meninggal, Musa menyerahkan tanggung jawab ini kepada Yosua sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan Yosua yang akan menggantikan Musa membawa bangsa itu ke tanah Kanaan. Lalu Musa perintahkan dia untuk menyeberang ke sana dan memimpin bangsa. Jadi ada 4 hal yang kita bicarakan, perintah Allah yang diberikan kepada Yosua. Yang pertama adalah amanat agung dari Allah untuk Yosua. Yang kedua, Tuhan katakan pada Yosua jangan takut. Yang ketiga, perintah Yosua kepada bangsa atau kepada umat itu. Yang keempat, respon umat kepada Yosua. Saudara, kita melihat yang pertama adalah perintah Allah kepada Yosua selaku amanat Allah. Amanat agung dari Allah untuk Yosua. Dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9, di mana kita melihat bahwa ayat 1 sampai 3 berbicara tentang bagaimana Yosua harus membawa bangsa ini keluar ke Kanaan, keluar dari seberang Yordan menuju tanah Kanaan. Itu amanat yang pertama yang harus Yosua lakukan di dalam membawa bangsa ini keluar dari sungai Yordan itu. Dan Tuhan serahkan tanggung jawab kepada Yosua untuk membawa bangsa ini menyeberang sungai Yordan. Itu kita lihat dalam ayat yang kedua itu. Dan janji Tuhan kepada Yosua bahwa ingat bahwa tidak boleh melupakan firman Tuhan dalam kehidupannya. Kita lihat di sini bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan padamu. Tapi itulah yang Tuhan katakan bahwa itu janji Tuhan. Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka. Telapak kaki injak kemana pun mereka pergi, pasti Tuhan serahkan itu. Sehingga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam kehidupannya. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Janji Tuhan juga kepada kita bahwa kita berada di tengah dunia ini. Kita tidak perlu merasa takut, khawatir dalam kehidupan kita. Tempat yang kita diami sekarang Tuhan sudah serahkan kepada kita untuk kita menyampaikan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, memberikan kehidupan menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Orang akan melihat Kristus dalam hidup kita dan orang akan diteguhkan iman, bahkan orang akan percaya oleh karena sikap kehidupan kita, keteladanan kita menjadi bagian dari Injil itu yang kita berikan kepada mereka. Itu sebabnya mari kita selalu tidak perlu rasa khawatir. Dan kalau kita melihat dalam ayat ini sebenarnya ada 3 kata kunci yang penting. Ialah takut akan Tuhan, teguhkan hati kita, percaya pada Tuhan, dan Tuhan pasti akan serahkan itu kepada kita.
semua apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, Tuhan katakan pada Yosua, jangan takut. Itu tadi saya sudah katakan bahwa jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam ayat 6 itu dikatakan, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Tuhan katakan pada Yosua seperti itu? Karena di depan dia, di tanah Kanaan itu, sebelum sampai kepada tanah itu diduduki, mereka harus menyerang musuh-musuh yang ada di sana, yang ada di depan mereka. Dan musuh-musuh itu bukan musuh yang badannya kecil, badannya tegap, kuat, dan mereka punya alat lengkap untuk berperang. Itu sangat menakutkan bagi bangsa Israel. Tubuh mereka yang gagap menakutkan bangsa Israel, sehingga Yosua dikuatkan oleh Tuhan, atau Tuhan menguatkan Yosua, jangan takut, jangan gentar, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, dan maju, karena kota-kota di seberang sungai Yordan diberikan Tuhan kepada mereka, kepada bangsa Israel. Jadi seorang pun tidak akan dapat bertahan. Dikatakan dalam ayat 4, tidak ada musuh yang bertahan menghadapi bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan mempercayakan itu kepada Yosua, dan Yosua dikuatkan, diteguhkan, dan Yosua meneguhkan iman jemaat, iman umat bangsa itu. Dan tidak usah takut, Allah bersama kita. Allah yang berperang, menggantikan kita untuk melawan musuh-musuh kita. Nah, dalam ayat 7-9, ketegasan Tuhan pada Yosua lagi, jangan takut. Itu Tuhan ingatkan kembali. Itu sangat penting, jangan takut. Walaupun mereka hebat sekalipun juga, kekuatan apapun yang mereka miliki, punya senjata yang lengkap, tidak usah takut. Bukan kamu yang melawan mereka, tetapi Aku yang menggantikan kamu untuk melawan mereka. Jadi Yosua menguatkan iman mereka lagi, meneguhkan hati mereka. Lalu kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa perintah Yosua kepada bangsa atau umat dalam ayat 10-15 mengatur dan memerintah bangsa untuk menyeberang. Dia mulai mengatur suku dan suku Yehuda dan juga setengah Manasye itu diatur untuk mereka mulai maju berperang bersama dengan saudara-saudaranya. Dan apa yang kita lihat itu, Yosua katakan apa yang harus mereka lakukan. Di situ ayat 11-14, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kepada kamu untuk diduduki. Kepada suku Ruben, suku Gad, pada suku Manasye dan yang setengah. Dan berkata Yosua demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa kepada Tuhan itu, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepada negeri ini. Nah, saudara, itu janji Tuhan kepada mereka. Tuhan akan mengaruniakan negeri ini kepadamu. Keamanan Tuhan akan beri kepada mereka. Dan setelah mereka membantu saudara-saudaranya, kemudian mereka pulang ke seberang sungai Yordan. Keamanan sudah diberikan tatkala Kanaan diduduki oleh mereka. Itu janji Tuhan. Jadi bukan suku Yehuda tetapi suku Gad. Jadi Ruben, Gad, suku Manasye setengahnya. Dan mereka sudah melakukan tugas mereka, pekerjaan mereka, melawan orang-orang Kanaan. Kemudian mereka mulai pulang ke seberang sungai Yordan, sebelah barat sungai Yordan. Mereka di sana. Dan saudara-saudara menduduki di sebelah timur sungai Yordan. Dan kita melihat di situ, boleh mereka pulang setelah menolong saudara-saudara. Itulah janji perintah Tuhan kepada Yosua. Sampai mereka selesai tugas mereka, baru mereka pulang. Apa respon umat kepada Yosua? Kami ikut perintah Yosua.
kami ikut perintah Musa, demikian juga kami mengikuti perintah Yosua. Dihukum mati kalau tidak pernah taat kepada perintah Yosua. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itulah respon bangsa itu kepada Yosua. Saudara-saudara, Tuhan kasih, jemaat yang Tuhan kasih, ingat bahwa kita tidak berhadapan dengan fisik manusia. Kita tidak berperang dengan manusia, tapi kita berperang dengan musuh-musuh yang tidak kelihatan. Penguasa-penguasa di udara, iblis setan, dia datang dengan berbagai macam cara untuk menghancurkan kehidupan kita, untuk menghancurkan iman kita dengan membawa ketakutan, kekhawatiran, kematian, dan lain-lain sebagainya. Dan itu sebabnya Tuhan katakan bahwa jangan takut, aku bersama dengan kamu. Kamu tidak akan ditinggalkan sendiri. Aku tetap menyertai kamu dan aku akan menolong kamu. Dan itu yang Allah katakan pada Yosua pada saat itu. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, tidak usah merasa takut dengan apa yang sedang terjadi pada kehidupan kita saat ini. Percaya pada Tuhan, yakin pada Tuhan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia menjadi kota benteng kita, dia menjadi tempat perlindungan kita, tempat pelarian kita. Kita boleh datang dan mengadu kehidupan kita dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Pasti Tuhan akan menyelesaikan apa yang kita lakukan dengan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita, kemampuan kita, tapi kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan kita, memberikan kekuatan iman kita, meneguhkan hati kita, dan kita tetap tegap, kuat, berdiri, dan terus mengiringi dan mengabdi kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Apabila saudara menghadapi segala masalah persoalan dalam hidup saudara, jangan takut, jangan lari, tapi datang dan berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami sampaikan, Tuhan sudah mendengarkan itu semua. Kuatkan hati jemaat Tuhan, teguhkan hati mereka, dan biarlah melalui firman Tuhan ini mereka terus dibangun iman mereka. Mereka terus memandang kepada Tuhan apabila ada masalah persoalan yang datang menimpa dalam hidup mereka. Dan mereka percaya bahwa Allah menjadi penolong mereka, menjadi benteng kehidupan mereka, tempat pengaduan mereka, tempat memohon pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Dan percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, melepaskan mereka dari bahaya, memberikan damai sejahtera, sukacita dalam hidup mereka, hingga Engkau dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih banyak ya Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami. Jauhkan kami daripada halangan rintangan, kecelakaan marawai, tetap melindungi kami, menyertai kami dalam kehidupan kami. Mulai sepanjang hari ini sampai pada minggu depan, kami boleh berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, turunlah kiranya atasmu anugerah dan selamat dari Allah Bapa, kasih daripada Kristus Yesus, persekutuan daripada Roh Kudus, tetap menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.